Pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN telah dibuka sejak 15 Februari lalu. Jika pada SNMPTN sebelumnya semua siswa SMA bisa mendaftar, namun untuk tahun ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Biru Angelin Nirwana bersiap mendaftar SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2021. SNMPTN merupakan jalur masuk perguruan tinggi tanpa harus mengikuti ujian tertulis, tetapi memperhitungkan nilai rapor atau prestasi calon mahasiswa saat di sekolah menengah atas. Biru direkomendasikan guru-gurunya untuk memilih jurusan agribisnis dan ilmu peternakan karena memiliki nilai biologi yang baik selama sekolah. Setelah berdiskusi dengan guru dan orang tua, Biru memutuskan untuk memilih salah satu universitas negeri di Bandung. Namun, hingga hari kedua pendaftaran, Biru belum mendaftarkan diri. Situs pendaftaran SNMPTN sulit diakses. Biru pun memilih untuk menunda pendaftaran. Kendalanya palingnya di server sih, Kak. Kayak banyak errornya. Terus harus harus nentuin waktu yang pas gitu antara subuh atau gak malam. Kalau misalkan antara siang gitu tuh kan banyaknya yang daftarnya, banyak yang ngecek juga, jadi servernya juga makin sulit sih. Serupa dengan Biru, pendaftar lain pun mengalami kendala saat mengakses situs pendaftaran SNMPTN. Namun, mereka tetap antusias mendaftar. Lihat nih, kalau misalkan peluang masuk jurusan tuh gimana. Terus kalau masuk jurusan yang dipengenin tuh, nilai apa sih yang diutamain, dibutuhin gitu. Kayak misalkan kita mau masuk jurusan MIPA, pasti kan kita lihatnya nilai eksaknya gitu. Kalau masuk jurusan sastra, pasti nilai bahasanya. Terus juga ngelihat dari rekod alumni juga, track record alumninya bagaimana. Jadi kalau misalkan ada alumni yang masuk ke universitas PTN yang satu, itu berapa banyak, terus jurusannya apa aja yang dipilih gitu. Ya itu pastinya bakalan screening dulu. Jadi setelah LTMPT ini dibuka, kita bisa lihat dari tahun sebelum-sebelumnya daya tampungnya berapa sih untuk PTN tersebut dengan prodi tersebut itu, lalu peminatnya tuh sebanyak berapa gitu. Jadi kita bisa ngelihat apakah kita mampu untuk sesuai daya tampung ini. Menanggapi gangguan jaringan yang banyak dikeluhkan para calon pendaftar, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT, Muhammad Nasih menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima adanya laporan tersebut. Sebab, untuk tahun ini LTMPT telah berlangganan daya jasa untuk bandwidth yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun bagi pendaftar yang gagal masuk ke portal tersebut, ia telah mengidentifikasi bahwa data yang dimasukkan berbeda ataupun tidak memenuhi kriteria. Jadi yang pertama adalah mereka-mereka yang masuk dalam kuota atau eligible. Kemudian yang kedua tentu saja mereka yang eligible juga tetap harus mengikuti beberapa mekanisme dan atau prosedur. Yang pertama tentu saja masing-masing siswa harus mempunyai akun LTMPT. Sehingga langkah awal sesungguhnya adalah mendaftarkan akun LTMPT. Pasti siswa ini belum punya karena tahun lalu belum pernah ikut. Dan SNMPTN hanya diperuntukkan bagi yang lulusan tahun 2021 ini. Nah, kalau kemudian sudah punya akun dan yang bersangkutan eligible, maksudnya eligible artinya kemudian tadi masuk dalam kategori dan sekolahnya memasukkan, gitu kan, memasukkan dalam data itu, tentu yang bersangkutan akan bisa mengikuti proses seleksi di SNMPTN. Menghadapi SNMPTN tahun ini, Universitas Padjadjaran menyatakan siap. Bahkan, Unpad menambah jumlah daya tampung bagi jalur ini yang sebelumnya 20% menjadi 25% dari total daya tampung keseluruhan penerimaan mahasiswa baru. Kami kan ada di Jawa Barat. Kami juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan mutu SDM Jawa Barat. Tentu kami perlu beri perhatian khusus pada penduduk atau masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Unpad berasal dari Jawa Barat. Tetapi kami juga terbuka, nasional juga boleh. Nah, dengan kombinasi itu, tujuan besar bahwa pemerataan pendidikan bisa dinikmati oleh SDM seluruh kabupaten kota, itu bisa terjadi ya kalau lewat SNMPTN.
Sementara Institut Teknologi Bandung pada proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini menyediakan kuota sebanyak 40% untuk jalur SNMPTN. Daya tampung dari jalur SNMPTN ini paling banyak dibandingkan dari jalur lainnya seperti SBMPTN maupun jalur seleksi mandiri. Rencana penerimaan mahasiswa baru kami tahun 2021 program sarjana itu adalah sejumlah 4.620. Komposisinya 40% melalui jalur SNMPTN, 30% SBMPTN, dan 30% melalui jalur seleksi mandiri ITB. Ya, jadi kenapa kami memilih ini? Ya kembali lagi, karena kami PTN, maka kami harus mengikuti regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pendaftaran SNMPTN 2021 dibuka mulai 15 hingga 24 Februari mendatang. Sedangkan pengumuman akan dilakukan pada 22 Maret mendatang. Hingga hari Selasa 16 Februari 2021 atau hari kedua pendaftaran berlangsung, LTMPT mencatat sudah ada sekitar 70.000 orang yang sudah mendaftar. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.